menyembah Dia saat ini, dimanapun kita berada. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
kita baca dari Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk kemerdekaan RI yang ke-76 tahun Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah yang Engkau berikan atas bangsa kami ya Bapa. Dan biarlah persatuan dan kesatuan itu terus ada atas bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk program iShare to Protect Tuhan. Biarlah program ini berjalan dengan lancar Tuhan. Kami mau berbagi Tuhan dengan sekeliling kami Tuhan, keluarga-keluarga yang mengalami pandemik Tuhan, lansia-lansia Tuhan, dan naskes yang ada di kota Cirebon ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga-keluarga ya Bapa, biar semakin hari mereka boleh semakin dekat dengan Engkau dan mereka boleh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berucap syukur Tuhan untuk tim pastoral Tuhan dan semua pengerja yang ada Bapa. Engkau yang mempersatukan hati mereka dan memberkati mereka Bapa, sehingga mereka boleh memiliki satu visi dan misi untuk memperluas kerajaan-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur Bapa untuk kesehatan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan saat pandemi COVID-19 ini Bapa, sehingga kami boleh sehat, kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan perlindungan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk donasi yang terkumpul untuk program iShare to Protect ini ya Bapa. Seberapa besar yang terkumpul, kami tetap mengucap syukur Tuhan, dan Engkau juga akan memberkati setiap orang yang telah memberi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Ya, terima kasih Pastor Budi. Kita semua patut bersyukur bahwa di dalam movement IFGF kita mengenal honoring the past and embracing the futures. Kita tidak hanya membangun next generations, tapi kita juga dilatih, belajar untuk menghormati senior kita yang sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan memberikan gelar pendeta emeritus. Kita tahu bahwa panggilan pelayanan itu adalah panggilan seumur hidup, namun secara gereja organisasi, hamba-hamba Tuhan ini telah memasuki masa emeritus atau purna karya. Nah, yang pertama, yang paling senior ini adalah dari Region 3. Kita memberikan penghargaan kepada Pastor Handoyo Gunawan. Pendeta Handoyo Gunawan mulai melayani IFGF sejak tahun 1997 dan sudah melayani selama 24 tahun. Beliau merupakan anggota dari Apostolic Team IFGF sejak tahun 2005 sampai saat ini. Jadi, Pastor Handoyo memulai pelayanan tahun 94 dan bergabung melayani sebagai gembala satelit pada tahun 97 di satelit Greenfield, Beleza and Fluid Mall. Pada tahun 1998 sampai 2000, beliau memimpin Ketua Yayasan Peduli Indonesia di bawah naungan World Harvest untuk menyalurkan bantuan bagi mereka yang terkena dampak tragedi 98. Mungkin kita kenal makan siang dari Tuhan pada saat itu. Dan kemudian pada tahun 2000 sampai 2004, Pastor Handoyo adalah IFGF Global Mission Director. Saya masih ingat pada tahun-tahun ini beliau keliling baik di Jakarta, Bandung, Surabaya untuk membangun kembali gereja-gereja Tuhan pada waktu itu. Saya pun waktu awal pelayanan mengalami bagaimana beliau memimpin, membantu, mementor kami. Dan kemudian pada tahun 2005 sampai 2012, Pastor Handoyo mengembalakan sebagai gembala IFGF Singapura, dan sejak tahun 2012 sampai saat ini beliau mengembalakan IFGF Cirebon. Sekali lagi, selamat dan berikan aplaus dan ucapan syukur kita kepada Pendeta Handoyo Gunawan. Pastor Handoyo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa emeritus adalah masa di mana satu kehormatan yang diberikan kepada kita sebagai gembala-gembala sidang, di mana kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik, dengan well done. Shalom Pak Handoyo, congratulations on your emeritus status. Puji Tuhan, Pak Handoyo adalah seorang sosok yang begitu menginspirasi bagi saya, terutama oleh karena kerendahan hatinya. Selamat bagi Pastor Handoyo untuk memasuki dalam emeritus, luar biasa, dan juga untuk Cik Wilan di mana mensupport dalam kehidupan Pastor Handoyo yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat kepada Pastor Handoyo Gunawan yang telah masuk masa purna bakti pelayanan atau emeritus ya di IFGF Cirebon. Shalom Pastor Handoyo dan juga seluruh bro and sis yang ada di IFGF Cirebon. Saya mau mengucapkan selamat buat Pastor Handoyo memasuki masa emeritus. Saya mengucap syukur Tuhan boleh membawa kita untuk melayani Tuhan bersama-sama selama sekian tahun. Khususnya Pastor Handoyo dan Tante Nini Tuhan kirim ke IFGF Singapura tahun 2005, pas tahun setelah kedatangan kami di Singapura, sampai tahun 2012. Terima kasih buat seluruh pelayanannya, terima kasih buat seluruh persahabatannya, terima kasih buat setiap benih yang Pastor sudah tabur dalam hidup kami, bahkan juga di dalam jemaat jiwa-jiwa yang ada di Singapura. Halo Pastor Handoyo dan Tante, saya Carmen dan seluruh keluarga IFGF Surabaya mengucapkan congratulations telah mencapai masa emeritus. Sungguh saya secara personally diberkati melalui pelayanan Pastor Handoyo pada waktu 2003 sampai 2005, di mana itu adalah awal pelayanan saya di Surabaya, dan Pastor Handoyo dengan kebapaan mementor kami semua yang masih muda-muda yang belum punya pengalaman. Saya belajar banyak bahwa Pastor Handoyo makin dipakai Tuhan justru ketika memasuki usia emas. Emeritus itu suatu penghargaan yang diberikan oleh organisasi atas kesetiaan pelayanan Pastor Handoyo dan Bu Nini ya bersama gereja IFGF. Memang secara khusus 9 tahun terakhir ini bersama IFGF Cirebon. Tapi sebenarnya pelayanan Pastor Handoyo bersama IFGF sudah jauh lebih panjang. Kemarin dalam
acara emeritus di tengah sidang raya pada tanggal 5 Agustus kemarin. Dibacakan ya, Pastor Handoyo pernah melayani menjadi gembala Singapura, pernah melayani menjadi gembala AFJF Bandung, pernah melayani menjadi gembala AFJF Surabaya, pernah melayani menjadi salah satu gembala satelit di AFJF Jakarta, pernah melayani sebagai DPW untuk Malaysia, Myanmar, Southeast Asia mungkin ya, kecuali Indonesia. Pernah melayani di Yayasan Peduli ya, memberi makan. Saya ingat sekali itu waktu 98 itu makan siang gratis bagi Tuhan, dan juga gerakan doa di mana Pastor Handoyo merupakan salah satu motor yang dikirim kemana-mana oleh Pastor Jimmy ya. Jadi emeritus merupakan satu penghargaan. Pastor Handoyo menyelesaikan ya tugas-tugas strukturalnya dengan baik, menyelesaikan dengan finishing well ya. Saya kira ini satu prestasi yang perlu kita banggakan bersama-sama, walaupun tidak berarti setelah emeritus pelayanannya selesai. Ini kan hanya secara organisasi dan struktural ya. Pastor Handoyo atas nama seluruh tim apostolik dan DPP, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Pastor Handoyo di dalam melayani, dan sekaligus terima kasih untuk legacy yang diberikan kepada kita semuanya ya. Shalom semuanya, senang kembali rasanya bisa bertemu walaupun hanya melalui YouTube dan hanya melalui layar. Kami mengucap syukur sekali lagi buat semua yang terjadi. Dan sebelumnya, ayo sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Saudara siap? Mari sama-sama kita baca. Kita boleh angkat Alkitab, handphone saudara, dan kita percaya apa yang kita baca akan menjadi suatu kekuatan buat kita semua. Ayo sama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Dan sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Saudara kasih Tuhan, bulan ini kita akan membungkus dengan tema Leading Inside Out. Satu tema di mana kita semua harus memiliki jiwa untuk memimpin. Dan kita percaya dimanapun kita berada, kita akan bisa menjadi pemimpin. Dalam Kejadian 17 ayat 7 dikatakan bahwa aku adalah siapa? Tuhan akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-menurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara dikasihi, kita percaya bahwa ada satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga akhirnya kita dapatkan karena kita adalah anak perjanjian. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham pada mulanya. Dan kita percaya bahwa suatu hal yang luar biasa ini harus kita imani dan kita terima. Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita berdoa. Saudara siap untuk firman Tuhan ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk perjanjian yang selalu Kau ingatkan dan Kau berikan secara turun-menurun. Kami berdoa waktu-waktu ini sehingga kami semua bisa mendapatkan terobosan demi terobosan. Kami berdoa akan perlindungan, kami berdoa akan penyertaan-Mu, dan kami berdoa untuk pewahyuan-Mu. Kami berdoa untuk saat ini di mana tengah pandemi COVID ini, dengan adanya varian-varian yang baru sehingga akhirnya terjadi lockdown dan PPKM. Kami berdoa waktu-waktu ini, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami peneguhan. Kami berdoa Tuhan di waktu-waktu ini ketika mungkin banyak sekali korban yang terjadi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tapi itu kami mengucap syukur buat pemulihan demi pemulihan yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur bahwa di minggu kemarin kami secara organisasi AFJF secara global bisa melakukan annual meeting, World Conference, serta AFJF Conference yang bisa berlangsung dengan begitu baik secara online. Dan kami percaya
Kami berdoa untuk pemilihan kepengurusan yang baru, sehingga mereka semua bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, baik kepengurusan IFGF Global maupun kepengurusan IFGF lokal. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami semua, di mana kami bisa terus melayani Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya bahwa segala hal terjadi adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap firman yang saudara akan dengar akan menjadi satu rema, menjadi hal yang baik kalau saudara akan bisa catat. Kemudian saudara bisa renungkan. Ayo sama-sama kita bisa catat lebih detail lagi segala yang kita dengar hari ini. Saya memiliki pengalaman yang menarik ketika saya kuliah. Dan saya tinggal di Amerika, di Seattle. Ada satu jembatan yang menyeberangi daripada Danau Washington. Ada dua jembatan yang akhirnya jembatan itu dipakai menjadi freeway. Dan jembatan ini berjarak kurang lebih 2.350 meter antara kota Seattle dengan East Seattle ataupun dengan daerah Bellevue. Dan yang menarik daripada jembatan ini, ketika jembatan ini dibangun dengan struktur yang berbeda. Apa yang berbeda? Karena jembatan ini adalah jembatan floating atau jembatan yang mengambang. Ada 77 konkret ponton yang disambung satu dengan yang lain sehingga akhirnya membuat satu jembatan. Padahal kedalaman danau itu juga bukan yang pendek, ada 60 meter lebih, kurang lebih kedalaman daripada Danau Washington itu. Dan saya percaya sebuah jembatan dibangun untuk tujuan untuk bisa menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita juga terus perlu membangun sehingga akhirnya ada jembatan-jembatan. Akhirnya terjadi sebuah koneksi antara kejadian A dengan kejadian yang berikutnya. Terlebih di dalam rumah Tuhan pun kita harus terus membangun. Tema yang saya ingin berikan dengan judul di waktu-waktu ini adalah Be a Builder. Saya percaya ketika kita membangun, kita tidak hanya membangun dengan tenaga. Karena sebuah bangunan yang baik harus memiliki atau dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Perlu ditaruh begitu banyak resources, sehingga akhirnya ketika bata demi bata ditumpuk, semen demi semen yang diaduk, kemudian juga ada finishing, part demi finishing, akan bisa menghasilkan satu bangunan yang baik. Saya percaya bahwa di dalam Alkitab, Raja Salomo pernah berkata bahwa ada masanya untuk sesuatu, ada musimnya untuk sesuatu, dan pastinya ada selalu tujuannya, walaupun masih di bawah surga dan dunia ini. Dan saatnya waktu itu, Raja Salomo berkata, it's time to build up. Hagai membangun kembali rumah Allah. Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah seorang master builder yang menyatakan pentingnya sebuah fondasi. Dalam Matius 7 ayat 24, mari sama-sama kita akan baca di situ, bercerita tentang dua macam dasar. Ayat ke-24 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita bisa melihat ada gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang dasar daripada sebuah bangunan atau sebuah fondasi. Di ayat yang ke-24 ini menjadi poin yang pertama, di mana kita harus bisa mendengar. Dikatakan setiap orang yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataanku ini. Seberapa daripada kita mendengar firman Tuhan, tapi kemudian kadang-kadang kita sudah lupa 5 menit kemudian. Makanya ketika awal tadi saya katakan bahwa yuk kalau bisa kita catat. Sehingga akhirnya nanti kita bisa renungkan.
Kita mulai kebiasaan yang baik. Setiap kali mungkin hari Minggu setelah selesai firman Tuhan, kita makan siang bersama dengan keluarga, mungkin kita bisa berdiskusi tentang firman Tuhan yang kita dapatkan. Kalau kita mencatatnya pasti ada menjadi bahan untuk kita diskusi. Sehingga akhirnya ketika satu firman yang ditabur dan kita menerima firman itu, kita bisa mulai merenungkan untuk langkah berikutnya apa yang harusnya kita lakukan dari firman tersebut. Di dalam Efesus 4 dikatakan bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya percaya bahwa kita semua ada di sini untuk saling melengkapi. Kita bukan ada hanya untuk memberikan firman Tuhan, tapi kami semua di sini dari gereja memberikan satu equipment supaya saudara bisa lebih lagi mengenal daripada Tuhan. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan adalah ketika setelah kita mendengar perkataan daripada Tuhan, kemudian kita melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Tapi yang menarik kalau di dalam satu terjemahan NIV dikatakan bahwa puts them into practice. Kata practice adalah suatu kejadian yang tidak terjadi satu kali. Ada kejadian yang mungkin harus dilakukan berulang-ulang. Ada satu hal yang harus dilakukan kembali lagi supaya akhirnya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mahir. Ada satu hal yang tidak bisa sekali jadi, harus mau dilakukan lagi dan lagi. Di dalam perikop dua macam dasar ini, kita melihat ada dua orang yang membangun rumah. Dan dalam dua orang yang membangun rumah ini ada satu perbedaan yang mencolok. Yang pertama adalah pastinya mereka mendengar dengan yang tidak mendengar. Kemudian ada yang melakukan tapi tidak melakukan. Dan pastinya ketika dua orang ini ada, artinya ada dua rumah yang dibangun. Saudara setuju? Ada dua rumah yang dibangun, di mana satu dibangun di atas dasar batu, dan yang satu dibangun di atas dasar daripada pasir. Dan ketika ada badai terjadi, ada satu problem terjadi, ketika ada satu sapuan badai terjadi, ada dua hasil yang diberikan. Ada dua outcome yang terjadi. Ada rumah yang rubuh, hanyut, tapi ada rumah yang tetap berdiri kokoh. Dan dalam Matius 7 ini kalau kita baca perikop sebelum daripada dua macam dasar ini dikatakan bahwa orang yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang yang mungkin bisa berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang ternyata yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Dan lebih lanjut lagi saya percaya bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang bisa memanggil Tuhan, Tuhan. Seolah-olah mengenal Tuhannya. Mungkin kadang-kadang memakai beberapa aksesoris tentang Tuhan. Tetapi ternyata dia tidak mengenal. Dan yang lebih dahsyatnya lagi bukan kita yang tidak mengenal. Bapa Tuhan kita, Bapa Allah kita dan Tuhan kita tidak mengenal kita. Saya percaya ketika kita melakukan daripada setelah apa yang kita dengar, di mana artinya bahwa Tuhan bilang kamu harus mendirikan rumah di atas batu. Jadi ketika kita mendengar akan firman ini, artinya ada lanjutannya yang artinya kita harus mau melakukan. Apa yang kita lakukan adalah kita mendirikannya di atas batu. Tapi mendirikan di atas batu itu artinya apa? Apakah rumah itu nangkring di atas batu? Kalau kita buka lagi dengan cerita yang sama di Lukas 6. Dikatakan bahwa mendirikan rumah itu ternyata harus digali. Harus ada proses penggalian. Ada digging up. Waktu ini saya ada skop di sini.
Suatu alat yang memang digunakan untuk menggali. Saya percaya bahwa ada satu proses yang harus dilakukan untuk menggali, membuang, menggali, dan membuang. Ada proses yang harus dilakukan sehingga akhirnya ketika tanah-tanah yang empuk, tanah-tanah yang gembur ini disingkirkan, sampai akhirnya ketemu satu landasan yang keras, landasan yang kuat, yaitu seperti batu, sehingga akhirnya ketika didirikan fondasi di situ, rumah itu menjadi kokoh dan menjadi kuat. Dari sini juga kita belajar bahwa proses daripada membangun adalah sebuah proses ke dalam. Suatu proses yang artinya ke dalam. Sebuah rumah bisa kelihatan baik adalah sesuatu yang terlihat di luar, di atas daripada fondasinya. Rumah bisa menakjubkan, dibuat dari bahan-bahan yang begitu bagus, begitu mahal. Tapi akan menjadi sia-sia ketika tidak memiliki fondasi yang baik dan kuat. Bangunan yang baik memiliki fondasi yang kuat untuk bisa menopang daripada struktur rumah itu sendiri. Bisa menopang segala beban yang diberikan dalam rumah itu. Banyak hal yang harus ditampung dalam rumah itu, mulai dari furniture, daripada orang-orang yang bergerak, daripada barang-barang yang ditaruh. Dan pastinya untuk membangun itu butuh waktu dan butuh pengorbanan. Saya sangat senang dengan arsitektur, jujur, walaupun saya bukan lulusan arsitek. Saya senang ngoprek-ngoprek, saya senang membangun. Waktu-waktu ini pun saya memiliki beberapa tukang yang terus saya hire untuk membangun, dan membangun. Dan ketika memulai pembangunan, selalu pasti ada fondasi yang harus disiapkan. Saya mengucap syukur bahwa pelayanan saya di IFGF memiliki fondasi yang baik. Kenapa? Minggu yang lalu kita mengadakan sidang raya yang ke-10. Dan di situ terjadi satu perubahan yang terjadi ketika ada sidang raya biasanya. Sidang raya dilakukan 4 tahun sekali. Dan dalam sidang raya itu, di mana kami, para pastoral berkumpul, juga pastinya ada founder daripada IFGF, ada apostolic team, ada tim daripada DPP atau pusat dan juga wilayah yang berkumpul. Dan di situ kami bisa mengucap syukur bahwa kepengurusan daripada gereja IFGF memiliki orang-orang yang memikirkan masa depan. Orang-orang yang selalu memikirkan bahwa apa yang terbaik untuk masa depan. Dan saya mengucap syukur dan terhormat kalau saya pun bisa bekerja lebih lagi di rumah Tuhan ketika saya ditunjuk menjadi lead pastor untuk IFGF Cirebon. Dan kami pun bisa ada di sini karena kami berdiri, ada satu fondasi yang disiapkan oleh founder, oleh apostolik, oleh DPP dan DPW. Mereka berkorban menyiapkan semua fondasi-fondasi itu. Sehingga para leaders seperti saya bisa mengikuti dan kemudian kami bisa berdiri dengan kuat. Kami bisa meneruskan setiap estafet yang diberikan. Ada fondasi yang dibangun oleh para pemimpin kami. Disitulah saya bisa melihat dan bisa mengucap syukur. Sehingga ketika kesempatan ini diberikan, saya bisa melihat bahwa ini menjadi satu hal yang luar biasa dan berbeda. Dan saudara juga bisa menyaksikan tadi di tayangan sebelum daripada khotbah saya bahwa Pastor Handoyo yang merupakan salah satu tim apostolik yang juga adalah senior pastor daripada IFGF Cirebon. Beliau menerima gelar emeritus yang artinya bukan pensiun, tapi di mana artinya ada satu stage yang baru bagi Pastor Handoyo karena telah menyelesaikan dengan begitu luar biasa perjalanan imannya menjadi seorang pastor. Kita bisa melihat bahwa Pastor Handoyo telah melakukan banyak hal untuk gereja-gereja, begitu banyak fondasi yang beliau tanamkan untuk gereja-gereja yang saat ini menjadi gereja-gereja yang besar di FGF. Dan saya percaya bahwa setiap fondasi yang ditaruh oleh setiap pemimpin kita dan kemudian juga ada pergantian pemimpin dan pastinya mungkin fondasi itu ada yang harus diperlebar, ada yang diperkuat dan saya percaya itu terjadi sehingga akhirnya gereja menjadi lebih sehat. Dan untuk bisa diperkuat, diperbesar, diperdalam,
Tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan dengan pengerja-pengerja, dilakukan dengan secara bersama. Ketika setiap hal dilakukan untuk digali lagi, diperkuat lagi, diperdalam lagi, di-reinforce lagi, sehingga bangunan yang ada itu akan menjadi lebih kuat. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan akan makin diperlebar. Di waktu-waktu ini ada begitu banyak tantangan yang terjadi di tengah pandemik ini. Saya percaya bahwa gereja harus mulai membuka mata lebih lebar lagi dan lebih matang lagi. Dengan tantangan yang ada, apa sih seharusnya gereja dipanggil untuk lakukan? Akan ada penyesuaian bagi gereja-gereja. Dan saya percaya bahwa gereja harus berubah dari gereja yang pernah mungkin Pastor Jimmy pernah tuliskan dalam bukunya sebagai gereja impian, menjadi gereja yang lebih pintar. Itu yang disebutkan oleh Pastor Jimmy pada conference kemarin. Gereja-gereja harus berubah menjadi lebih pintar. Tapi bukan berarti pintar itu negosiasi. Sekali lagi saya katakan bahwa menjadi pintar bukan berarti bernegosiasi. Ada hal-hal yang saya akan gariskan bahwa tidak pernah bisa berubah. Dan kehidupan umat Kristen, waktu-waktu ini kadang-kadang saya sedih. Kenapa? Karena berubah karena mendapatkan penyesuaian. Mereka merasa memilih mana yang baik, mana yang enak didengar, mana yang enak di hati mereka dan mereka terima. Saya percaya bahwa gereja bukan dipanggil untuk membuat semuanya enak. Tapi gereja ada untuk memperkokoh setiap fondasi di dalam setiap orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Yang itulah jemaat. Kita nggak akan bisa merubah, kita nggak boleh mengcustomize panggilan-panggilan kita. Ketika kita dipanggil dengan semua talenta yang kita punya, kita tidak bisa mengedit dan mengcustomize-nya. Kita juga nggak bisa mengcustomize Kristus di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kerajaan Allah tidak boleh ada untuk hanya melayani kebutuhan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa gereja dan kerajaan Allah tidak boleh ada atau hadir hanya untuk melayani kebutuhan kita. Gereja sedang diubahkan oleh Tuhan ke arah yang lebih sebenarnya dan lebih tajam lagi. Membuat setiap orang sadar akan perlunya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Perlunya memiliki panggilan, menyelesaikan setiap panggilan yang mereka punya. Waktu Tuhan begitu cepat. Begitu banyak yang terjadi, apalagi di tengah pandemik ini. Dan saya percaya bahwa kita tetap semua dipanggil untuk menjadi terang. Menjadi terang. Di mana kita pun berada. Di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita. Dimanapun kita harus bisa menjadi terang. Saya lanjutkan di Lukas tadi yang ayat 46 dikatakan bahwa mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan padamu. Menjadi sebuah hal yang ironis ketika kita merasa kita kenal Tuhan, kita panggil Tuhan, Tuhan, tapi kemudian Tuhan membalas. Kenapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu? Saya percaya bahwa bangunan yang ke dalam adalah bisa terjadi ketika kita mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan itu butuh latihan. Kalau kita nggak melatih, nggak akan mungkin bisa terjadi. Kalau kita nggak menggali, kita nggak dig, kita nggak digging, nggak akan terjadi. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu memiliki skop-skop ini dalam kehidupan kita untuk kita bisa menggali lebih dalam lagi setiap kehidupan kita. Kita gali, kita buang masa lalu kita korek. Masa lalu yang tidak kepakai kita buang. Kita juga buang pengetahuan-pengetahuan yang salah kita buang. Kita gali lagi, kita lihat setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin kita merasa kita hebat, kita buang. Kita harus terus menggali sampai kita ketemu dasarnya yang Tuhan mau. Dan inilah waktu dan musim di mana kita seharusnya tidak tertarik hanya yang baik dan bagus di permukaan. Gereja tidak lagi harus menjadi seperti show atau performance. Gereja bukan dipanggil untuk bisa menjadi satu entertainment. Tapi gereja dipanggil untuk bisa memberi kebutuhan dan berada di setiap jemaat. Di mana ketika jemaat membutuhkan, gereja harus hadir. Dan saya percaya bahwa ada satu proses
di mana ketika Tuhan sebelum mengangkat kita, ada hal-hal yang perlu Tuhan bongkar. Dan Tuhan perlu buang. Firman Tuhan yang kita ada harus setiap ada semakin lama semakin dalam. Bukan hanya di permukaan, ketika kita baca firman Tuhan kita tahu, oh iya saya tahu, tapi kita perlu tahu dan terapkan lebih dalam lagi. Dan ketika Tuhan menggali melalui firman yang dibagikan di dalam kehidupan kita, yang saya bisa katakan adalah biarkan Tuhan terus menggali. Biarkan proses digging ini terjadi. Penggalian ini perlu terus dilakukan. Setiap firman, setiap rema akan masuk, menggali, menggorek. Setiap pengalaman-pengalaman yang kurang baik dibuang. Setiap hal-hal yang kurang baik dari pengetahuan kita dibuang. Digging. D-I-G. Ada disappointment. Ada disagreement. Ada discourage. Ada insecurity. Ada pemikiran-pemikiran kita inside. Ada image-image, gambaran-gambaran. G, ada give. Ada goods, ada barang-barang yang penting di dalam kehidupan kita. Ada juga garbage, ada sampah-sampah. Semua ini perlu didik, digali, dibuang, digali, dibuang. Dan saya percaya ketika Tuhan mau menggali kehidupan kita dan ingin membuang semuanya, akan ada proses, akan ada sakit, akan ada penolakan, akan ada merasa tidak perlu, akan ada merasa, kok begitu. Itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita biarkan Tuhan terus memproses, melakukan, kita akan menjadi lebih baik karena ada fondasi yang Tuhan sedang terapkan dalam kehidupan kita. Proses tidak pernah mudah. Ada menang, ada kalah, ada baik, ada buruk. Saudara, mungkin waktu ini kita lihat di Olimpiade. Kita bisa berbangga bahwa sebagai bangsa Indonesia di turnamen bulu tangkis, Indonesia mendapatkan medali emas di dalam ganda putrinya. Pasangan Poli dengan Rahayu. Dan ada yang menarik lagi dalam atlet lompat tinggi. Yaitu antara Mutas Barsim dari Qatar dengan Gianmarco Tamberi dari Italia. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka berdua memiliki skor yang sama. Ketika mereka loncat tinggi, mereka mendapatkan skor 2,37 meter. Dua-duanya skornya sama. Sehingga akhirnya mereka harus di-challenge, mereka ditantang untuk melakukan ulang. Dan mereka melakukan setelah 3 kali, tapi nggak bisa melebihi dari 2,37 meter itu. Tidak ada yang bisa. Dan terakhir akhirnya juri bilang bahwa harus ada 1 kali lagi yang mereka ambil. Tapi yang menarik, ketika mereka mulai tanya kepada jurinya, kalau kita tidak ngambil, boleh nggak kita berdua dapat share status emas ini? Dan kemudian juri katakan yes. Sehingga akhirnya mereka tidak perlu mengambil ulang, karena mereka berdua akhirnya mendapatkan emas. Satu ending yang luar biasa, karena nggak perlu berebut, tapi mereka sebenarnya sudah mendapatkannya dari awal. Ada perlu kompromi yang positif yang mereka lakukan. Bukan kompromi-kompromi yang negatif, tapi kompromi yang dimana mereka tidak menjatuhkan. Kompromi yang dimana saling menguatkan dan saling membangun. Barsim 2012 mendapatkan perunggu. Di Olimpiade di Rio Janeiro di 2016 dia mendapatkan perak. Begitu banyak prestasi yang dia toreh. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan terus mengangkat setiap orang-orang terus maju. Mengenal tidak mengenal, Tuhan terus akan bawa setiap orang maju. Sehingga bedanya ketika kita mengenal Tuhan, kita nggak hanya mengenal, tapi kita menghidupi setiap kemenangan yang terjadi. Dalam 4 tahun ke depan kita memiliki tema Alive. Alive yang artinya kehidupan. Seberapa dari kita bisa mengucap syukur ada kehidupan yang baru yang Tuhan kasih. Saya sendiri mengucap syukur ketika bulan lalu saya terpapar. Dan kemudian Tuhan berikan anugerah kesembuhan kepada saya. Ada satu grace yang Tuhan berikan. Dan itulah yang merubah kehidupan saya. Bahwa yes, I'm alive. Dan ketika kita alive, Pastor Semi katakan bahwa bagikan di dalam conference kemarin bahwa kita nggak hanya nerima, yuk
when you alive, jangan hanya menerima, don't just receive, but let's grow. Kemudian ketika kita alive, artinya kita nggak hanya study firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi let's show. Ayo terapkan di dalam kehidupan kita. Setiap firman-firman yang kita terima, kebaikan yang kita terima, kita terapkan, kita berikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Poin yang ketiga, setelah kita mendengar dan melakukan, adalah bersiap. Perlu daripada kita untuk bisa bersiap. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 27, kemudian ayat 20, dari 25 dan 27 dikatakan bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saya percaya ada waktunya terjadi ketika kita akan dibiarkan oleh Tuhan untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada. Akan ada satu proses di mana terjadi satu kenaikan kelas. Dan tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kalau kita mendengar dan melakukannya, artinya kita sudah siap. Setiap tantangan yang ada, setiap hal yang terjadi, kita siap. Rumah yang dibangun di atas dasar yang batu karena kita mendengarkan firman Tuhan akan menjadi kuat walaupun ada badai yang terjadi. Badai yang terjadi ketika menghampiri setiap daripada kita. Ada orang-orang yang lari, ada orang-orang yang siap. Tapi ketika badai itu datang dan ada, dan ketika kita tidak lari dari badai itu, kenapa? Karena kita telah siap, dan kita bisa menyiapkan ini nggak sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. You never be alone. Saudara nggak pernah sendiri. Dan saya percaya bahwa ketika kita membangun, tidak pernah seorang diri. Minimum ada Tuhan yang membangun bersama dengan kita. Dan saya masih ingat ketika ada badai terjadi, di mana mungkin saat itu ada para muridnya di tengah perahu, di tengah laut. Dan kemudian Tuhan bilang bahwa kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Dan kita bukanlah konsumen. Kita adalah orang-orang yang mau membangun dan orang-orang yang mau dibangun. Dan kita akan melakukannya ini secara bersama. Jim Rohn pernah berkata bahwa whatever good things we build end up building us. Setiap hal-hal yang diberikan, yang dibangun akan juga membangun diri kita. Saya percaya bahwa setiap hal yang ditabur dengan baik, semua dengan material-material yang baik, semua akan dengan seperti rumah ketika dibangun dengan barang-barang yang baik, pemiliknya pasti akan bisa menikmatinya dengan baik. Dan inilah yang menjadi PR buat kita untuk yuk kita bangun. Mulai daripada kita mendengar, mulai kemudian kita melakukan, atau kita mulai melatih dan melakukan. Di mana artinya kita akan mulai menggali, mulai mengorek sampai akhirnya kita bertemu dengan suatu fondasi yang lebih kuat. Dan kita juga biarkan Tuhan bersama dengan kita membantu untuk mengorek, untuk menggali dan membuang segala permasalahan yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya ketika badai itu datang, kita akan jadi siap. Dengan artinya bahwa ketika kita ikut dengan Tuhan, kita punya relationship yang dekat, bersama-sama dengan proses untuk menggali sehingga akhirnya kita memiliki satu struktur yang kuat. Dan kita percaya bahwa ikut Tuhan itu bukan hanya di permukaan. Ikut Tuhan itu artinya harus mau masuk ke dalam. Ada hal-hal yang perlu dimasukin ke dalam, perlu dikorek lebih dalam lagi. Dan artinya bahwa kita tidak bisa hidup berdasarkan opini. Saya menutup dengan satu perikop yang menarik di Matius 12. Saudara pasti tahu tentang gimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di hari Sabat. Saat itu ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, kemudian juga ada orang yang mati sebelah tangannya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik yang diberikan kepada Tuhan Yesus bahwa bolehkah engkau menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat? Dan yang menarik adalah Yesus kemudian menjawab dengan satu perumpamaan yang juga menjadi satu tantangan, challenge balik, di mana kalau sampai ada domba yang terjatuh di hari Sabat,
Apakah kita tidak membiarkan domba itu mati di dalam lubang itu? Bukankah kita akan menyelamatkan domba itu? Dan saya percaya bahwa kemudian Yesus meminta si sakit itu untuk mengulurkan tangannya. Dan kemudian apa yang terjadi, kemudian si sakit itu sembuh. Dan saya percaya bahwa mujizat, miracle can still happen anytime. Tapi ada pilihan-pilihan yang terjadi. Di mana ada orang-orang yang ada di sekitar rumah ibadat itu yang tahu ada miracle terjadi. Tapi kemudian kalau kita lihat bahwa tetap mereka mencemooh. Mereka menjelekkan Yesus dan akhirnya mereka mulai berpikir untuk menjatuhkan dan untuk menangkap Yesus. Orang-orang Farisi mulai bersekongkol, berencana untuk membunuh dia. Di waktu-waktu ini akan ada hal mungkin ketika mujizat atau miracle pun terjadi, tapi orang-orang pun masih tidak mau ikut. Akan selalu ada pencemooh di dalam kehidupan bergereja. Akan selalu ada. Tapi ada orang-orang yang mau setia, yang mau melakukan dan mau ikut. Dan saya percaya ketika mau melakukan itu menjadi satu periode di mana kita lakukannya secara bersama-sama. Saya menutup dengan sebuah puisi. Dikatakan bahwa hidup ini sederhana, yang rumit itu adalah cara berpikir yang penuh dengan rencana. Ubahlah cara berpikir kita agar hidup tidak rumit dan menjadi sederhana. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Jadi jangan turuti gengsi kita karena itu bisa menjerumuskan kita. Hidup itu indah. Yang semrawut itu adalah pola pikir kita. Jadi cobalah untuk selalu ingat, hidup bukan hanya mencari yang terbaik. Namun lebih lagi karena menerima setiap kenyataan. Memenuhi kebutuhan hidup itu mudah. Yang sulit itu memenuhi variasi keinginan kita. Hidup lebih indah dengan tawa ceria daripada dengan berkeluh kesah. Hidup lebih indah dengan banyak kawan daripada lawan. Hidup lebih indah dengan saling memberi manfaat dan bukan saling memanfaatkan. Saling hormat bukan saling sikat. Saling menghargai dan bukan saling melukai. Saling mengalah dan bukan saling mengalahkan. Saling mendukung dan bukan saling menikung. Saling memuji dan bukan saling memaki. Apalagi menyulut emosi. Cobalah selalu ingat, jika kita susah, ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Jika kita miskin, ada orang lain yang lebih miskin daripada kita. Let's build together. Benahi kehidupan kita, mulai dari diri kita. Dan kemudian yuk kita lakukan secara bersama-sama. Sehingga akhirnya kita bisa maju bersama-sama. Kita membangun rumah Tuhan. Kita membawa dampak. Banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan kita. Dan kita percaya gereja hari-hari ini dipanggil untuk bisa menjawab setiap tantangan dan menjadi terang dimanapun kita berada. God bless you. Tuhan memberkati. Yuk mari sama-sama kita berdoa dan kita menerima berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu ini di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur buat waktu di mana firman-Mu dibagikan ini bisa menguatkan kami semua. Di setiap tantangan yang ada kami berdoa, Kau yang urapi dan Kau yang berkati. Beri kami kekuatan. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kita berdoa untuk perlindungan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kenyamanan dan kesukacita. Sehingga kami akan terus bisa mengucap syukur. Kami tahu kemurahan-Mu begitu melimpah Tuhan. Kami imani setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami akan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu seperti dalam Mazmur katakan. Dan kami percaya, ya kami ingin ada setiap hal yang dalam kehidupan kami ini terjadi. Kami ingin bahwa kami dimenangkan. Bukan untuk karena kami, tapi supaya karena nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang diberikan. Dan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil daripada yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya yang melimpah akan dibukakan. Dan engkau akan diberkati ketika engkau masuk, ketika engkau keluar daripada rumahmu. Dan Tuhan akan membiarkan setiap musuh-musuhmu itu yang maju melawan engkau terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Tuhan harus naik dan bukan turun. Sehingga anugerah
Damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, terus semangat dan saya percaya bahwa sama-sama kita akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you.